pemerintahannya. Yang dicatat dalam kitab 1 Raja-Raja sampai dengan 2 Raja-Raja. Kita mulai. Tahun 1051 sampai dengan 1011 sebelum Masehi. Raja yang pertama yang memimpin bangsa Israel namanya Raja Saul. Tapi sayang, karakternya jahat. Padahal dia dianugerahi Tuhan, sebenarnya masa kepemimpinannya 40 tahun loh Bapak Ibu. Tapi dipotong Tuhan, didiskon Tuhan. Karena jahatnya. Nabi yang mengingatkan Raja Saul waktu itu tak henti-hentinya adalah Samuel. Hal itu dicatat di dalam 1 Samuel 9 sampai dengan 13. Raja yang berikutnya, yaitu tahun 1011. Namanya rajanya Isiobes. Isi Boset. Dia karakternya juga jahat. Dan makanya orang ini meninggalnya tragis juga karena dibunuh. Masa kepemimpinannya ini bisa dikatakan nggak terlalu lama sih, 2 tahun saja bersamaan dengan Daud. Nabi yang terus mengingatkan dia supaya tobat-tobat dan tobat adalah Nabi Nathan. Itu dicatat di dalam 1 Samuel 9 ayat 31. Lalu bagian yang ketiga, tahun 1011 sampai dengan 971 sebelum Masehi, muncullah Raja Daud. Agak mendingan. Bisa dikatakan karakter Daud baik. Walaupun dia pernah jatuh dalam dosa, tapi dia tobat lagi kan Bapak Ibu. Maka dia pun dianugerahi masa kepemimpinan selama 40 tahun. Nabi yang sangat getol mengingatkan dia adalah Nabi Nathan, pengganti daripada Nabi Samuel. Itu dicatat dalam 2 Samuel, kitab 2 Samuel. Lalu yang berikutnya, sekitar tahun 971 sampai 931 sebelum Masehi, kepemimpinan Daud diteruskan oleh yang namanya Salomo. Karakternya Salomo campur aduk. Kadang-kadang baik, kadang-kadang jahat. Hari ini baik, besok kumat. Gitu ya. Tapi Tuhan pernah kasih juga durasi waktu bagi dia untuk memimpin Israel selama 40 tahun. Nabi yang terus mengingatkan dia pada zaman itu adalah Nabi Nathan dan juga Ahio, orang Silo. Dicatat dalam 1 Raja-Raja 2 ayat 11. Ya, 1 Raja-Raja pasal 2 sampai 11. Lalu yang berikutnya tahun 931 sebelum Masehi. Bangsa Israel dipimpin oleh Raja Rehabeam. Karakternya juga campur aduk seperti Salomo. Kambuhan orangnya. Kadang-kadang tobat, besok kumat. Besoknya tobat, lusanya kumat. Masa pimpinannya sebenarnya cukup lama ya. Yaitu 40 tahun. Dan selalu Tuhan berikan penolong, pembimbing, pengarah bagi setiap raja-raja ini dengan kehadiran para nabi. Untuk mengingatkan mereka. Ya, masa kepemimpinan Raja Rehabeam ini nggak lama, hanya 3 hari. Kemudian hanya menguasai bagian selatan. Nabi yang Tuhan izinkan ada pada saat itu mengingatkan dia adalah Nabi Ahia. 1 Raja-Raja pasal 11 sampai dengan 12. Lalu dilanjutkan dengan kepemimpinan Raja Yorebeam. Sekitar tahun 931 sampai 910 sebelum Masehi. Jahat juga ini raja ini. Ya, masa kepemimpinannya 22 tahun. Nabi Ahaya juga menjadi nabi yang dipercaya Tuhan untuk memberikan peringatan buat dia. Semua track record kehidupan kepemimpinan Yerobeam dicatat dalam 1 Raja-Raja 12 sampai dengan 14. Yang berikutnya adalah Raja Nadab. Dibunuh, saudara. Sama seperti nasibnya Raja Isi Boset. Dia berkuasa sekitar tahun 910 sampai dengan 909 sebelum Masehi. Lagi-lagi dia jahat. Makanya masa kepemimpinannya hanya 2 tahun. Di zaman dia memang tidak ada nabi ya yang mengingatkan dia. Itu juga mungkin salah satu penyebab kenapa dia ini makin bertambah jahat ya.
Tidak ada yang mengingatkan dia. Dicatat dalam satu Raja-Raja pasal 15 tentang track record kepemimpinannya dia. Yang selanjutnya, saudara, yaitu kepemimpinan Raja Baesa sekitar tahun 1009 sampai dengan 886 sebelum Masehi. Dia jahat pula dia. Selama dalam masa pemerintahannya 24 tahun. Tidak ada nabi mengingatkan dia pada zamannya dia. Lalu tidak lama kemudian dilanjutkan lagi pada tahun 886 sampai dengan 885 sebelum Masehi. Raja yang memimpin bangsa Israel pada saat itu adalah Ela. Tapi orang ini juga berakhir dengan tragis kehidupannya karena dibunuh. Tindakan perilakunya pula penuh dengan kejahatan. Maka masa kepemimpinannya juga tidak lama, hanya 2 tahun. Dicatat dalam 1 Raja-Raja 16. Tidak ada nabi pada saat itu yang mengingatkan dia. Lalu tahun 885, Israel dipimpin lagi oleh raja yang namanya Jimri. Jahat pula ini raja ini. Makanya hanya cuma 7 hari. 7 hari loh Bapak Ibu. 1 minggu ya masa kepemimpinannya. Pada zaman ini tidak ada nabi yang mengingatkan dia. Tapi memang persoalan juga. Ada nabi sekalipun. Contohnya di era Saul ada Samuel. Di era Daud ada Nathan. Tapi nggak mau juga berubah. Tapi nggak mau juga tobat kan gitu. Jadi bagi Tuhan kadang-kadang saking ngeyelnya, keras kepalanya orang Israel ini kan gitu. Kadang-kadang Tuhan tidak selalu hadirkan langsung perwakilan Tuhan itu nabi di antara mereka. Tapi Tuhan langsung yang mohon. Nah seterusnya saudara, Raja Tibni. Dia berkuasa sekitar tahun 885 sampai dengan 880 sebelum Masehi. Jahat. Maka masa kepemimpinannya 4 tahun. Tidak ada nabi pada saat itu yang mengingatkan dia. Dan semua rekod kepemimpinannya dicatat dalam 1 Raja-Raja pasal 16. Lalu selanjutnya tahun 1885 sampai dengan 874 sebelum Masehi tentunya. Israel dipimpin lagi seorang raja yang namanya Omni. Jahat pula. Padahal Tuhan kasih dia masa kepemimpinannya selama 12 tahun. Pada saat dia memimpin dari nabi. Dan rekod kepemimpinannya dia dicatat di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 16. Lalu selanjutnya, tahun 874 sampai dengan 853 sebelum Masehi, muncul lagi kepemimpinan yang dipimpin oleh seorang raja bernama Ahab. Lagi-lagi Ahab sangat terkenal dengan segala kejahatannya. Dan Tuhan kasih dia kesempatan memimpin 22 tahun. Tapi bukannya tobat, tapi kesempatan memimpin 20 tahun, 22 tahun dipakai untuk terus-menerus berbuat jahat, jahat, dan jahat. Sebenarnya di era dia ini Tuhan prihatin. Maka Tuhan memilih mengutus nabi-nabinya, khususnya Elia dan Mika mengingatkannya. Tapi enggak tobat-tobat juga. Semua terrekod masa kepemimpinan Raja Ahab dicatat dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 16 sampai dengan 22. Selanjutnya, jadi cukup lama sebenarnya bangsa Israel itu dipimpin oleh Raja Bapak Ibu. Raja Asia berkuasa dari tahun 853 sampai 852 sebelum Masehi. Lagi-lagi jahat pula ini orang ini. Makanya masa kepemimpinannya tidak terlalu lama, hanya 2 tahun saja. Elia pun dihadirkan Tuhan menjadi pemimpin, pengarah, pengingat buat dia, tapi dia nggak mau dengar pula. Maka itu yang membuat dia juga semakin bertambah hari, minggu, bulan bertambah jahat. Semua masa kepemimpinan dan karir prestasinya dicatat dalam 1 Raja-Raja 22 dan juga dalam 2 Raja-Raja pasal 1. Lalu raja yang kemudian menggantikan Ahasya adalah Raja Yoram. Sekitar tahun 852 sampai dengan 841 sebelum Masehi. Dia mati dibunuh. Lagi-lagi perilakunya, karakternya juga jahat di mata Tuhan. Walaupun sebenarnya dia punya kesempatan memimpin yang cukup, yaitu 12 tahun. Elisa dipanggil Tuhan menjadi pengingat. Tapi dia juga nggak mau dengar-dengaran Bapak Ibu. Semua track record masa kepemimpinan Raja Yoram dicatat dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 2. Ayat 2 Raja-Raja 2 sampai dengan pasal 8. Lalu Yoram pun diganti. Muncullah raja baru namanya Yehu.
Memimpin sekitar 800 tahun 841 sampai 814 sebelum Masehi. Raja ini sama seperti Salomo, campur aduk perilaku perbuatannya, kadang-kadang baik, kadang-kadang jahat. Oke, masa kepemimpinannya cukup lama Bapak Ibu, 28 tahun loh.